Pengertian softball. Softball itu olahraga bergu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1987. Nah, softball ini merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yang bernama baseball atau hardball. Bola softball ini berdiameter 28-30,5 cm yang dilempar oleh seorang pelempar bola yang diberi nama pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau batter dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Nah, lalu terdapat sebuah logo yang berjaga atau defense dan tim yang memukul atau offense. Lalu juga ada beberapa faktor yang menunjang mengapa olahraga softball sebetulnya bisa berkembang pesat di Indonesia, di negara kita ini. Sebuah suasana pertandingan softball terdapat 3 permainan softball, yaitu yang pertama adalah fast pitch softball, yang kedua adalah modified pitch softball, yang ketiga adalah slow pitch softball. Sejarah softball. Ya, permainan softball ini tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887, yang awalnya dimainkan dengan hanya kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Nah, softball ini dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang gender atau usia, dan tidak memerlukan lapangan yang luas dan yang terutama dapat dimainkan di gelanggang tertutup. Nah, di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan di dalam ruangan. Tahun 1908, organisasi amatir untuk permainan baru ini, namanya National Amateur Ball Association of United States, mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Lalu untuk juara untuk softball kelas pria pada saat itu adalah G.L. Giles dari Chicago, dan juara kelas wanita yaitu Great Northerns dari kota yang sama. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi, dan 1934 pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sudah banyak perubahan-perubahan sejak itu, khususnya pada tahun 1946, di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Dari segi partisipan, softball telah berkembang menjadi olahraga tim yang besar dan digemari. Lapangan yang lebih kecil tersedia, baik wanita maupun pria dapat memainkannya. Dan pada tahun 1960, sebagian dari 125.000 tim telah terdaftar di Asosiasi Softball Amatir Amerika dan mengadakan 6 kejuaraan nasional tiap tahun. Ini tidak termasuk anggota pria maupun wanita yang bertanding dalam kompetisi yang tidak resmi. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional, yang badan ini yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada saat ini. Naskah aslinya tertulis dalam bahasa Inggris yang banyak diterjemahkan oleh negara-negara anggotanya. Terbentuknya Federasi Softball Internasional itu maka memungkinkan diadakannya pertandingan antar negara yang bersifat internasional. Kemudian diselenggarakan kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, regional, dan dunia. Teknik dasar permainan softball. Berikut beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh seseorang yang bermain softball. Yang pertama itu teknik melempar bola. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam melempar bola adalah melempar bola. Cara memegang softball diantaranya bola dipegang, beri jarak antara bola dengan telapak tangan sehingga terdapat rongga. Nah, pelambung dalam bola bermain softball disebut dengan pitcher, dan lemparan dalam bola dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu lemparan atas, yang kedua adalah lemparan samping, dan yang ketiga adalah lemparan bawah. Lalu yang kedua ada teknik dasar menangkap bola. Berdasarkan arah datang bola, teknik dasar menangkap bola dapat dibedakan menjadi 3 macam juga. Yang pertama itu bola datar, yang kedua itu bola lambung, dan yang ketiga adalah bola menggelinding. Ketiga, teknik dasar memegang kayu pemukul atau bat. Cara memegang kayu pemukul dalam bat bermain softball adalah dengan cara pemukul atau kayu disebut pegang erat, tangan merapat atau sedikit renggang di posisi tangan kanan di sebelah atas, tangan kiri di sebelah bawah. Ya, lalu ada teknik dasar memukul bolanya. Yang pertama kita awali dengan sikat awal, yaitu dengan pukulan swing adalah berdiri dengan kedua kaki dijarangkan, kemudian kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher. Badan berat bertemu pada kedua kaki dan badan sedikit condong ke depan. Yang kedua, sikap saat memukul. Jika bola sudah dilempar oleh pitcher, setelah bola dilempar oleh pitcher,
Selanjutnya bola segera dipukul secara tepat dengan mengalirkan pemukul ke arah datangnya bola dilemparkan. Yang ketiga, sikap parkir. Setelah bola berhasil dipukul, gerakan selanjutnya ayunan bat sebagai gerakan lakukan. Lalu ada pukulan tumbuk atau ban, yaitu memukul bola tanpa harus mengayun pemukul tapi cukup menahan arah datangnya bola sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Perwasitan dalam permainan softball. Umpire adalah pemain dari permainan softball. Umpire diberi wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan maupun permainan. Selain itu, umpire juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemain, pelatih, kapten, manajer untuk menjalankan atau melarang serta menjatuhkan hukuman yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan aturan berlaku. Tanggung jawab umpire itu kewajiban dan kewenangannya luas di segala segi. Dia akan mengambil posisi dalam setiap bagian lapangan yang menurutnya paling tepat untuk melaksanakan tugasnya. Pergantian umpire. Selama pertandingan masih berlangsung, umpire tidak dapat diganti, walau kedua tim menyetujuinya kecuali apabila ia sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Keputusan umpire tidak dapat diprotes walaupun dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan kesalahan. Sepanjang tidak bertentangan dengan salah satu peraturan, setiap keputusan umpire tidak dapat diganggu-gugat. Lama permainan dalam softball ditentukan dengan ini. Satu inning adalah satu kali menjadi regu penjaga dan satu kali menjadi regu pemukul. Dalam permainan resmi, lama permainan adalah 7 inning. Jumlah pemain. Setiap regu dalam permainan softball berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Pertukaran tempat. Terjadi perubahan tepat apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Nilai yang diperoleh apabila pemukul berhasil kembali ke ruang bebas atas pukulan sendiri atau pukulan teman. Permainan softball. Peraturan permainan softball internasional adalah peraturan yang dikeluarkan oleh induk organisasi softball internasional ISN. Yang pertama, lapangan permainan. Panjang lapangan itu 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat lempar itu 13,67 meter. Tepat lambung pitcher itu 60 x 15 cm. Dan home base yaitu tempat pemain pemukul bola. Yaitu dalam permainan softball tempat hinggap yaitu base pertama dan kedua dan ketiga. Perpanjangan dari base 1 dan 3 dinamakan garis batas untuk menentukan apakah jatuhnya bola itu di dalam atau di luar garis batas. Lalu ada pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain dipimpin oleh seorang kapten. Pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpire. Pemain yang sudah diganti tidak boleh main lagi. Adapun susunan pemainnya 1 orang pitcher, 2 orang catcher, 3-4 baseman, 6 shortstop, short fielder, 7, 8, 9 left fielder, middle fielder, dan right fielder. Peraturan dalam pertandingan. Dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang akan menjadi tim penjaga. Jumlah permainan dilakukan dalam 7 inning. Apabila sebuah tim tidak datang di lapangan pada waktu yang bertanding, tim tersebut dinyatakan kalah dan tim yang menang mendapat nilai 7-0. Nilai yang tidak dihitung apabila terjadi yang bersamaan dengan terjadinya out yang ketiga di base pertama dikatut di tempat lain. Untuk lamanya pertandingan softball ditentukan oleh inning yaitu 7 inning. Dalam permainan softball terdapat 4 orang wasit, base umpire, 1 orang wasit kepala, base umpire 3 orang dengan posisi wasit yang posisinya di belakang catcher, dan base umpire bertugas di lapangan menentukan matinya pemain pukul di masing-masing base. Cara mendapatkan nilai atau angka dalam permainan softball itu setiap pelari dengan pukulan baik dan dapat kembali dengan selamat mendapat nilai 1. Setiap pelari menuju base harus ada pada base atau menginjak base, tidak boleh lewat begitu saja. Jika dilewati maka boleh ditik, hanya pada base pertama boleh lewat. Jika ada bola yang ditangkap dari hasil pukulan, maka si pemukul dinyatakan mati. Lalu pelari yang kembali dapat dimatikan, dan pelari yang sudah dimatikan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Lalu cara mematikan dan tukar tempat. Cara mematikan dapat dilakukan dengan cara ditik sebelum pelari mengenai base. Pada waktu mentik bola tidak boleh dilepaskan atau terlepas dari tangan. Kecuali dalam keadaan lari, cukup dengan membakar base, itu sambil memegang bola. Menginjak base yang dituju pelari. Bertukar tempat dilakukan setelah 3 kali mati.